Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi ya tentang revisi visual, khususnya untuk media-media dinamis seperti film, animasi, video games dan sebagainya gitu ya. Dan kita akan diskusi tentang storyboard. Didasarkan dari buku Professional Storyboard dari Sergio Paes dan Anselm. Nah, di sini karena kami ingin membahas storyboard secara lebih mendalam gitu ya. Jadi materi storyboard ini akan dibagi dalam beberapa part gitu ya. Dan saat ini kita akan membahas di part pertama, yaitu tentang literasi visual. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari ya. Jadi saya akan memberikan intro, kemudian kita masih dalam tahap literasi visual ini, yang nanti Anda juga akan kami berikan ya materi tentang bahasa sinema, jenis storyboard, dan sampai proses storyboarding itu sendiri. Oke, baik. Sebelum kita memulai, jadi pertama, ketika kita berbicara tentang storyboard, kita pasti akan melihat ya ada sebuah sejarah tentang storyboard ya. Jadi pada tahun 1895 ada dua bersaudara ya, Auguste dan Louis Lumiere ya. Dua orang ini menyempurnakan eksperimen mereka untuk bisa membuat film ya yang diproyeksikan dalam khalayak. Filmnya tentang apa gitu ya? Orang pertama ini, nah uniknya storyboard itu ternyata tidak ada langsung muncul ketika film itu ada gitu ya. Yang diyakini sebagai film pertama itu tidak menggunakan storyboard, dan Anda tahu apa yang ditampilkan hanya menampilkan para pekerja dari perusahaan mereka itu pulang gitu ya. Jadi kamera dipasang di depan pintu keluar, kemudian para pekerja keluar, kamera diputar, itu direkam, dan itu direkam kemudian ditampilkan di sebuah kayak tempat gitu ya. Dan di situ seperti kita membayar tiket masuk dan kita melihat gambar bergerak di situ. Nah, itu adalah gambar bergerak pertama ya, yang orang-orang juga masih terkesan gitu ya. Ya, kita tahu berarti itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kita itu sangat pesat sekali ya. Ketika 200 tahun lalu gitu ya, kita sudah mulai sudah mulai diskusi tentang gambar bergerak gitu ya. Dan sementara sekarang kita malah sudah bisa membuat gambar yang bergerak itu kita gerakkan secara real time. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat unik gitu ya untuk dipelajari. Nah, namun sayangnya Lumiere bersaudara ini tidak meneruskan proyek ini gitu ya. Hanya mereka malah lebih fokus untuk menggeluti sebuah eksperimen untuk memunculkan bagaimana sih foto itu biar bisa berwarna gitu ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa orang-orang visioner ya, orang-orang yang biasanya mencetak sejarah, mereka melihat sesuatu yang belum ada di zamannya dan mereka berusaha mengejar itu gitu ya. Dan ketika di zaman itu foto itu normalnya masih hitam putih, dua orang ini berusaha gitu ya untuk gimana sih caranya kita mau bikin foto yang berwarna gitu ya. Mungkin zaman sekarang gitu ya, ketika kita lihat bahwa foto berwarna sudah ada dan kita tahu bahwa foto pasti diam gitu, mungkin suatu saat kita, ada dari Anda itu yang bereksperimen, suatu saat saya ingin mencoba menampilkan foto yang bergerak tapi di koran gitu ya, kayak GIF gitu ya, kayak korannya Harry Potter. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi itulah mengapa pentingnya Anda memiliki sebuah impian, sebuah misi, sebuah kekritisan tentang lingkungan Anda. Jadi itu bisa menjadi suatu hal yang menarik gitu ya. Siapa tahu Anda punya peran peradaban ini dalam beradab ini ya. Tapi kalau Anda hanya fokus pada hal-hal yang bersifat galau gitu ya, kemudian disibukkan dengan game segala macam, bisa jadi
peradaban Anda tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi coba Anda bisa melatih itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya konsep Lumiere ini pernah disinggung gitu ya. Kalau Anda pernah nonton filmnya Hugo gitu ya. Nah, di sana ada seorang seniman, awalnya dia adalah magician gitu ya, seorang pesulap, kemudian dia membeli tiket ke apa ya, dua orang ini ya untuk melihat film pertama itu, dan beliau merasa takjub gitu ya. Dia pesulap tapi ada orang yang bisa menyulap gambar bisa hidup gitu ya. Dan akhirnya beliau bereksperimen tentang membuat film gitu, membuat studio film dan banyak sekali film-film beliau. Jadi Anda bisa merujuk langsung ke situ ya. Itu menggambarkan setting masa itu ketika ada film pertama diputar, dan itu menginspirasi orang lain untuk bisa membuat film-film yang sangat banyak di sana. Nah, lanjut ke storyboard ya. Jadi ketika film pertama belum ada storyboardnya, film-film berikutnya itu sang sutradara itu sudah mulai meng-hire seorang artis, seorang seniman. Namun seniman di situ dia tidak betul-betul menggambar storyboard gitu ya, seperti yang kita kenal sekarang, ada panelnya, ada keterangannya, ada cutscene, kemudian wide angle segala macam. Tidak seperti itu, tapi apa yang disampaikan oleh seniman itu masih sekedar gambar konseptual ya. Yang saya pahami bisa jadi konseptual itu seperti kayak membriefing gitu ya. Jadi kayak akan gimana sih nanti, nah si artis itu akan bikin nanti kayak gini loh, settingnya seperti ini, bentuknya kayak gini gitu ya, seperti itu. Dan film pertama gitu ya yang sejauh ini tercatat dan diketahui menggunakan storyboard itu adalah filmnya Walt Disney yang berjudul Plane Crazy gitu ya. Nah, di situ diyakini itu sudah menjadi film yang menggunakan gagasan yang disebut sebagai storyboard. Nah, siapa di balik storyboard itu? Ada yang namanya UBE Works ya. Bagaimana ya mengejanya? Mungkin Anda bisa lebih tepat. Nah, beliau diyakini menghasilkan prototipe ya, storyboard yang primitif. Primitif itu maksudnya ya masih sederhana sekali gitu ya, belum layaknya sekarang yang sudah detail, sudah ada instruksi, direksi dan sebagainya gitu ya. Jadi beliau menggambarkan beberapa panel gitu ya, ada poin-poin aksinya digambar dalam kayak buku komik gitu ya. Terus kemudian ada deskripsinya ya, ditulis di selembar kertas terpisah. Jadi seperti ini bisa menjadi acuan. Nanti si Walt Disney itu akan melihat gitu ya, terus ngoreksi, terus direvisi, dicoret gitu ya. Oh ini sudah bagus, ini kurang, segala macam seperti itu. Dan dari situlah akhirnya berkembang gagasan tentang storyboard ini. Akhirnya menjadi dan melihat itu menjadi hal yang membantu ya, karena industri perfilman itu sangat rigid ya, dalam artian kalau Anda lihat di Marvel gitu ya, film Marvel, film apa itu teks adegannya itu tidak linear gitu ya, tapi paralel gitu. Karena kalau satu-satu kita harus bikin intronya dulu, bikin adegan ini, itu tidak seperti itu, tapi bisa secara paralel gitu ya. Dalam artian ketika si Iron Man lagi syuting di Sokovia misalkan ya, di saat yang sama si animatornya bikin perang CGI di New York misalkan seperti itu. Jadi waktunya bisa semakin mampat, dan untuk bisa melakukan itu semua dibutuhkan yang namanya skrip ya, skrip sebagai acuan gitu ya, mana yang sehingga di situ bisa dianalisis mana yang bisa dilakukan bersamaan, mana yang harus beruntutan gitu ya. Kalau beruntutan kan berarti misalnya kayak film-film yang memotong rambut gitu ya, di adegan awal karakternya gundul gitu ya, kemudian di tengah film rambutnya gondrong, di akhir film rambutnya pendek gitu ya. Jadi itu kan tidak menunggu dia gondrong atau gundul ya, tapi dia bisa mengambil adegan ketika masih gondrong, selesaikan dulu teksnya, kemudian dipotong sedikit pendek, diselesaikan teksnya, baru ngambil teks yang
rambut gundul gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi dan dengan storyboard ini tim produksi film itu bisa lebih tahu gitu ya. Misalnya kan seperti Kodar Bro, alhamdulillah waktu itu saya punya pengalaman juga ya untuk membuat storyboard film gitu ya, sebuah film pendek di Bandung dari Ardan gitu ya. Ardan Radio bikin film, project film, dan saya terlibat di situ. Jadi storyboard itu kan menjadi acuan gitu ya, kameramennya harus kemana gitu, kemudian apa artisnya harus ngapain apa aja, diambil gambarnya dari sebelah mana dan sebagainya gitu. Nah, jadi seperti itu tentang sejarah storyboard itu. Baik, kemudian kita akan masuk pada literasi visual. Nah, untuk memahami gitu ya, sebelum Anda masuk ke storyboard, mungkin Anda sudah tahu format storyboard ya, kotak-kotak gitu ya. Kemudian tinggal gambar adegannya, tinggal gambar orangnya, hasilnya kayak apa. Nah, sebelum jauh ke situ, bahkan sebelum menggambar tentang storyboard, ada baiknya Anda tahu gitu ya, bahwa teknis-teknis yang dilakukan untuk menggambar storyboard itu dirujuk, ya, direferensikan, diproyeksikan dari proses real pengambilan gambar gitu ya, sehingga akan banyak istilah-istilah teknis di situ. Seperti istilah-istilah kameranya harus diapain gitu ya, harus dinaik turunin, harus di kanan kiri, kameranya harus ngikutin mengejar, atau kameranya harus pakai lensa yang fish eye seperti ikan, dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan mengetahui hal itu gitu ya, sebagai artis storyboard, Anda akan tahu mana gambar yang tepat untuk bisa menunjukkan ini dan itu gitu ya. Mungkin Anda bisa menggambar dengan baik gitu, tapi belum tentu gambar Anda itu bisa merepresentasikan adegan sebuah film gitu. Karena yang terpenting di sini adalah Anda harus mengetahui poin-poin ceritanya. Setelah tahu poin-poin ceritanya, Anda coba refleksikan itu untuk bisa memunculkan emosinya. Nah, untuk bisa memunculkan emosi itu, Anda bisa memanipulasi dengan cara memanfaatkan literasi visual yang ada gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih literasi visual itu? Coba kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama tentang referensi layar dulu ya. Seperti yang sempat saya singgung bahwa Anda membuat storyboard itu nanti hasil jadinya adalah sebuah film. Jadi akan berbeda gitu ya. Nah, kalau kita melihat sebuah film kalau kecuali sinetron ya, kalau sinetron telenovela gitu kan pasti kameranya cuma berdiri tegak gitu ya. Kemudian dua orang ngomong tektokan gitu ya. Di zoom cowok, zoom cewek, zoom cowok, zoom cewek ngobrol gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang menegangkan gitu ya, di zoom in, zoom out gitu ya, deng gitu. Nah, itu kan tidak terlalu banyak gitu ya, tapi emosinya jadi kurang gitu ya. Coba ketika Anda melihat filmnya Marvel mungkin ya, yang umum ya, di situ Anda kan lihat gitu bahwa ketika Loki mengangkat palunya gitu ya, kamera itu sedikit dimiringkan ke kiri gitu, sehingga dia seakan-akan, dan agak dilihat dari bawah gitu ya, sehingga seakan-akan Loki ya, Thor itu tinggi dan kekuatannya besar, siap menghantam tanah dengan palunya, misalkan seperti itu. Jadi dengan Anda melek gitu ya, melek referensi, aware tentang sudut-sudut pengambilan gambar, teknik penggunaan kamera, dan bagaimana itu nanti akan ditampilkan di layar, Anda bisa mencoba memunculkan emosi dengan melakukan pendekatan tersebut. Nah, untuk bisa melakukan itu, yang pertama ini tentang poin cerita ya. Storyboard itu tidak hanya artis saja. Jadi bukan hanya visualizer. Ya, memang visualizer, tapi dia juga harus belajar, dia juga harus baca skrip. Dia bahkan kalau perlu baca novelnya, sehingga dia punya interpretasi gitu ya. Punya interpretasi adegan ini gitu ya. Bisa jadi adegannya cuman jalan mendaki gunung gitu ya. Terus kalau di syuting dari samping, digambarkan dari samping kan ya sudah jalan, dia lagi naik gitu ya. Tapi coba bayangkan ketika
seorang itu jalan dari gunung gitu ya, kemudian kamera melihat dari atas, dari belakang ya, dari belakang dan terbang seperti burung. Kemudian kamera itu mengelilingi dia sambil menunjukkan puncak gunung yang sangat tinggi dengan lingkungan yang sangat indah gitu. Itu kan emosinya pasti berbeda gitu ya. Dan setiap kali Anda menggambar, setiap kali Anda menggambar kotak panel storyboard, Anda harus menyandarkan kembali pada pertanyaan mengapa, why gitu ya. Mengapa gambar ini ada gitu. Karena bisa jadi ada adegan-adegan yang tidak perlu dituliskan gambarnya gitu ya. Seperti hal umum yang dilakukan oleh pembuat video atau film pemula itu ya. Biasanya harus dilihatkan dulu karakter utama pagi-pagi gitu ya, dilihatin mataharinya, kemudian dilihatin kotanya, dilihatin kamarnya, jam bekernya berbunyi, kemudian sang karakter bangun, kemudian tokoh utamanya itu jalan ke pintu, membuka gagang pintu, kemudian disuting lagi dari luar ketika pintu masih tertutup, terus ke pintunya terbuka gitu ya, kemudian dia berangkat ke kamar mandi dan sebagainya itu. Padahal kan tidak harus sebanyak itu ya. Anda tidak harus menampilkan dari luar pintunya masih tertutup terus baru kebuka terus karakternya keluar. Itu kan adegan yang tidak perlu untuk digambarkan gitu. Jadi kecuali Anda punya alasan khusus gitu ya, Anda harus kembalikan. Emang kenapa sih saya harus menggambar ini ya? Poin ceritanya apa gitu ya? Jadi setiap panel itu akan memiliki makna dan memiliki poin-poin dari cerita itu. Oh, dia harus mendaki. Oh, di pendakian itu dia bertemu ular. Oh, dan sebagainya gitu ya. Seperti materi tentang komik ya yang pernah saya sampaikan ketika tokoh utama berjalan menemukan kuncinya diambil, membuka pintu dan diterkam gitu ya. Kemudian nah ini yang penting, dengan Anda mengetahui referensi layarnya, kemudian Anda tahu poin-poin cerita yang apa yang harus ditampilkan, itu belum cukup gitu ya. Anda dalam menampilkan itu harus tahu respon emosional yang Anda harapkan oleh audiens itu seperti apa. Jadi semua karya seni apapun gitu ya, itu ditujukan untuk mengolah emosi gitu ya, mengolah emosi, entah dia sedih, entah dia bahagia. Diharapkan bisa mentransfer itu bagi film ya. Kalau Anda lihat nah salah satu tips yang menarik itu ya, kalau Anda misalkan lagi males lihat review, lihat trailer gitu, kemudian tiba-tiba Anda ingin tahu, nonton bioskop dan Anda ingin tahu gitu ya, di bioskop itu film mana yang bagus gitu ya. Coba Anda berdiri ketika salah satu studio filmnya berakhir gitu ya, berdiri di pintu keluarnya. Kemudian Anda akan lihat ya, ketika orang-orang bilang gitu ya, bercerita apa yang mereka katakan ya. Ketika para penonton itu baru keluar, terus mereka pada bilang, ayo makan yuk, makan di mana? Oh, di situ aja, di situ. Terus ada yang bilang, tadi parkir di mana? Nah, itu berarti filmnya nggak terlalu menarik gitu ya, kurang dekat dengan emosi. Tapi kalau Anda lihat gitu ya, para penonton itu keluar, kemudian mereka masih membicarakan filmnya, gila tadi itu gimana ya, terus karakternya hidup apa mati sih tadi, terus ini dari mana. Itu berarti ada sesuatu yang menarik gitu, ada sesuatu yang dibawa pulang oleh penontonnya gitu ya. Nah jadi untuk bisa munculkan itu, storyboard itu berperan penting gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mengontrol dimensi. Dalam mengontrol dimensi itu Anda bisa tahu film itu durasinya panjang, pendek gitu ya. Bagaimana untuk bisa merangkum satu suasana hati dalam beberapa gambar gitu aja gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Seperti kalau Anda lihat filmnya Up gitu ya, animasi Pixar Up yang kakek tua menerbangkan rumahnya dengan balon gitu ya. Itu adegan si istrinya yang mulai mereka menikah ya, mereka dari kecil menikah, divonis istrinya tidak punya anak, sampai istrinya meninggal, itu kan cuma beberapa detik aja itu ya, tapi kita sangat tahu dan emosi kita sudah kena di situ ya, bahwa ini menyedihkan sekali gitu. Jadi begitu ya.
Anda harus juga orientasi dengan respon visual. Kemudian Anda juga harus memberikan daya tarik gitu ya. Hanya karena memiliki keterampilan gambar belum tentu membuat gambar yang memiliki daya tarik ya. Terkadang hal-hal yang sederhana itu bisa memberikan impact yang besar gitu ya, daripada gambar yang wow tapi kurang menyentuh emosional. Nah, jadi beberapa gambar yang Anda gambar dengan canggung itu akan memberikan respon yang canggung juga gitu ya. Berbeda dengan gambar-gambar atau adegan-adegan yang bersifat natural gitu. Jadi seperti itu, Anda harus punya literasi juga, literasi visual di sini ya. Nah, kemudian yang penting adalah komposisi frame. Dalam merancang storyboard, Anda harus pertama dilakukan adalah Anda harus membuat kotaknya dulu gitu ya. Kotak-kotaknya dulu yang banyak itu, bahkan mungkin ada template-nya ya. Dari situ Anda baru paham, baru bekerja gitu, dalam artian bidang Anda adalah satu frame. Jadi kalau satu frame itu Anda harus menampilkan sebuah kota yang megah dengan kehidupan yang ramai gitu. Anda bisa coba masukkan itu seperti apa di sana gitu. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang sehingga space-nya ada yang kosong di salah satu sudut layar gitu ya. Nah, kesadaran itu bisa menjadi penting untuk bisa melakukan itu. Nah, terkait dengan itu ada beberapa elemen nih yang bisa Anda manipulasi ya untuk bisa memunculkan tadi kesan-kesan emosional gitu ya, kemudian daya gambar yang menarik dan sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah tentang garis. Kalau Anda belajar dasar desain ya, yang saya yakin Anda kalau di kafe pasti belajar ya dasar desain. Kalau zaman saya dulu namanya Nirmana. Jadi itu garis itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Dalam artian ada garis maya, ada garis real gitu ya. Yang itu akan menjadikan komposisi desain Anda menjadi menarik, membingungkan atau seperti apa gitu ya. Jadi emosional penonton itu tergantung bagaimana Anda menyajikan elemen-elemen visual itu pada satu bidang frame storyboard tadi gitu ya. Dan ada garis-garis yang statis, dinamis, itu memberikan kesan yang berbeda satu sama lain. Misalkan horizontal gitu ya. Garis horizontal ini memberikan perasaan tenang, statis gitu ya. Nah, Anda lihat scene-scene pemandangan itu mungkin dikasih ini akan lebih slow gitu ya, lebih santai gitu. Kemudian kalau garis vertikal itu memang tenang, nyantai, tapi terasa lebih aktif gitu ya daripada horizontal. Kemudian kalau diagonal itu lebih aktif gitu ya. Kalau Anda lihat adegan-adegan pertarungan, adegan-adegan berantem, kejar-kejaran mobil pun kadang ditampilkan dengan cara diagonal seperti ini gitu ya. Jadi salah satu mobil dekat di depan layar, yang satunya masih agak jauh, tapi kalau dia digambarkan horizontal, kejar-kejarannya jadi nggak terlalu hidup gitu ya. Tapi kalau agak dimiringin dikit, kejar-kejarannya bisa kayak aktif dan hidup gitu ya. Nah, intinya adalah garis yang membagi ruang merata itu cenderung membosankan ya, karena statis, formal gitu ya. Tapi kalau garis itu Anda pindahkan ya, sehingga menciptakan jarak-jarak tertentu itu lebih memiliki daya tarik visual, lebih memiliki kesan-kesan yang dinamis di situ. Sehingga itu penting untuk Anda pertimbangkan gitu ya dalam satu adegan. Kok status banget dari depan gitu ya, bisa nggak sih dimiringin dikit, atau bisa nggak kita bikin dinamis agar lebih menarik gitu ya. Nah, bicara dengan garis-garis yang paralel, ini memberikan kesan keagungan, keteraturan ya. Sementara kesan asimetri yang acak-acak itu ada perasaan kacau di situ, tidak teratur. Contohnya seperti apa sih gitu ya. Coba kita lihat dulu dari komposisinya. Misalkan gini, untuk menunjukkan singgasana seorang raja gitu ya, dia digdaya, dia tinggi gitu ya, itu kita menggunakan garis horizontal ya. Sedangkan untuk
menunjukkan itu tadi. Kalau ruang kerajaan ya, ada raja duduk di situ, itu pakai garis horizontal. Tapi kalau ada suatu tempat yang sangat kacau gitu ya, itu Anda bisa pakai yang asimetris tadi. Ya, yang penting adalah pilihan artistik itu mengatur garis elemen di dalam komposisi itu. Misalkan kayak gini, kan? Ini kan statis ya, tapi memang digunakan untuk hal yang bersifat seperti ini gitu. Berbeda ketika asimetris gitu ya. Asimetris atau simetris itu tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh cerita. Misalkan seperti ini, sang raja sedang menunjuk gini ya. Ini kan bukan garis yang horizon ya, tapi garis yang agak diagonal gitu. Dengan kamera agak diturunin dikit, menunjukkan ekspresi bahwa sang raja sedang marah gitu ya, sedang menunjuk, dan dengan kekuatannya gitu ya, dengan kekuasaannya dia sedang menitahkan sesuatu seperti itu. Nah, selain garis, ada kaidah umum ya dalam frame. Kalau kita berbicara frame, bicara screen gitu ya, minimal di kamera foto Anda gitu ya, yang ini di kamera film, karena kita kan lagi-lagi storyboard itu harus merujuk kepada kamera pengambilan gambar video film itu ya. Dan di situ kalau bicara frame, pengambilan gambar itu ada namanya the rule of third kalau nggak salah ya, aturan sepertiga gitu ya. Jadi aturan sepertiga itu panduan untuk membuat Anda acuannya ya, bagaimana Anda bisa menaruh objek itu simetris, asimetris gitu ya, yang akhirnya nanti akan membantu Anda gitu ya. Jadi kayak garis-garis tidak terlihat, tapi dari situ Anda bisa menjadikan acuan bahwa itu akan menjadi acuan Anda dalam membuat garis, memposisikan bentuk dan sebagainya. Nah, yang simetri itu komposisi dan membuat terlalu kaku ya, formal. Kecuali Anda memiliki alasan gitu ya, kenapa memang seperti itu. Katakanlah dia memang lagi jalan menuju badai salju misalkan seperti itu. Jadi kalau tanpa alasan, kecuali Anda punya alasan, hindari ini ya, di sepanjang garis tengah, karena itu akan terlihat boring gitu ya. Apalagi sepanjang waktu Anda gambarnya gini terus itu ya. Nah, sementara yang menarik itu kalau the rule of third tadi ya, aturan sepertiga tadi kan Anda bisa lihat gitu ya. Jadi sebenarnya ini dia ada di bagian sepertiganya di sini. Kalau garisnya gini, dia ada di garis bagian ini, gitu ya. Dengan demikian itu akan lebih dinamis gitu ya, lebih tidak boring, Anda punya nuansa baru. Kemudian adalah tentang bentuk. Manusia itu memiliki respon terhadap rangsangan visual tertentu yang membagikan emosi-emosi tertentu dalam diri kita gitu ya. Gimana maksudnya? Misalkan seperti ini, lingkaran gitu ya, lingkaran oval kurva itu memberikan perasaan ramah, menyenangkan dan bahagia. Gimana buktinya? Contohnya kalau Anda lihat desain karakter yang menggunakan bentuk-bentuk oval ini, biasanya karakternya adalah ramah gitu ya, menyenangkan, santai gitu ya. Kalau Anda pernah lihat Baymax, kemudian Anda lihat Winnie the Pooh, Anda lihat karakter-karakter mungkin di atau Pokemon yang pakai round gini, lingkaran ini biasanya karakter-karakternya yang ramah gitu ya, menyenangkan, lucu gitu ya. Sementara dengan kotak itu membagikan perasaan formal dan keteraturan. Kalau Anda lihat karakter pria berjas gitu ya, itu akan formal sekotak itu. Kemudian kalau Anda lihat karakternya siapa ya, ya biasanya gitu ya, formal gitu. Dia tidak serius gitu ya, karakternya kurang dinamis, dia serius. Nah, berbeda dengan segitiga, ada sudut tajam gitu ya, ada perasaan agresi, dinamis, bahkan mungkin beberapa kasus jahat itu. Kalau Anda lihat, Anda pahami bahwa kebanyakan karakter-karakter antagonis jahat itu ya, itu akan memiliki elemen-elemen segitiga
atau tajam di dalam dirinya, entah dari taring, entah dari tanduknya, entah dari sisi wajahnya yang digambar dengan segitiga, entah dari sisi senjatanya gitu ya, itu lancip di situ. Begitu kira-kira ya. Sehingga dengan pengetahuan ini Anda bisa memanipulasi rangsangan visual apa nih yang Anda bisa bikin untuk bisa membangkitkan perasaan tertentu. Berikutnya adalah tentang focal point. Nah, ini kayak basic banget ya, tapi ini penting untuk diingatkan kembali ya. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang penting. Saya yakin Anda mendapat ini semua di dasar desain ya. Tapi coba kita taruh ini menjadi aplikasi ke dalam storyboard. Nah, komposisi yang baik itu mengarahkan pandangan penonton ke tempat yang Anda inginkan. Kalau Anda bikin storyboard itu, mohon setiap panelnya itu memiliki fokus point, focal point ya. Adegan apa sih, kalau tadi kan ditanya mengapa adegan itu ada gitu. Nah, itu berarti Anda harus ketika menjawab itu Anda harus bisa tentukan juga apa yang paling menonjol yang harus ditampilkan dalam adegan tersebut. Tuh. Nah, tidak peduli komposisinya lagi kosong gitu ya, katakanlah pada salju putih ada satu orang, berarti itu akan menjadi focal point. Tapi begitu juga dengan di kota gitu ya, kalau Anda lihat filmnya siapa ya, Pi ya, India itu ya, film India Pi. Dia meskipun tidak di kerumunan orang kota gitu, dia memakai helm kuning gitu ya, karena mudah ditemukan. Nah, hal seperti ini yang membuat nanti Anda bisa menentukan gitu ya, ketika karakter utamanya harus ada di kerumunan kota, Anda harus tetap jadikan dia adalah focal point-nya. Gimana caranya? Mungkin dengan memberikan nah nanti akan ke properti wardrobe-nya nanti ya. Misalkan di kota, berarti adegan ini sang karakter utama harus pakai warna yang beda, sementara karakter figurannya harus pakai warna yang sama semuanya, misalkan seperti itu. Jadi storyboard Anda akan menjadi acuan setting gitu ya, setting teknis, bahkan setting acuan anggaran biaya nanti gitu ya, ketika Anda sudah tentukan itu dalam sebuah properti. Nah, ada ketika kita bicara focal point, ketika karakternya satu orang itu tidak ada masalah ya, seperti itu. Tapi ketika karakter ada dua orang, itu tetap harus memberikan focal point-nya. Yang pertama harus dilihat orang yang mana, yang kedua yang mana. Begitu juga dengan tiga orang. Mana yang harus dijadikan fokus utama, fokus kedua, dan fokus ketiga. Sehingga dengan itu penonton tidak bingung gitu. Jangan sampai sebenarnya ngomong yang belakang di sana, tapi yang difokusin yang depan, yang dia tidak ngomong mungkin ya, tidak terlalu berperan, dia cuma duduk gitu aja. Nah, itu pertimbangan itu bisa memunculkan kesan emosional. Berikutnya ada tentang kedalaman gitu ya. Untuk yang baru pertama kali gitu ya, bikin storyboard, bikin komik mungkin ya, konsep kedalaman ini biasanya tidak terlalu familiar ya, cenderungannya itu malah datar dengan sedikit perspektif gitu ya, datar flat aja gitu ya. Padahal dengan Anda menggunakan arsiran seperti tadi ya, 2 karakter 3 karakter, yang mana yang agak gelap, yang mana yang itu, Anda bisa membedakan itu kedalaman ini ya. Nah, ini kan ada di sini deep space gitu ya, ada kesan ruang yang jelas dan luas. Dari sini kita bisa tahu mana yang lebih dekat gitu ya, tiangnya itu pasti lebih dekat, kemudian orang berlari, orang pakai topi koboi, yang terakhir adalah si monster itu gitu kan. Nah, dengan seperti ini Anda bisa gunakan dalam storyboard Anda. Jadi nggak cuma flat gitu doang gambar, tapi bisa diulik sedemikian rupa. Nah, pemandangan ruang datar itu mungkin karakternya ada di depan tembok gitu ya, di depan screen, seperti Anda ada di cuplikan gambar potongan kecilnya itu baru datar gitu ya. Kalau sedang tidak seperti itu, coba Anda explore gitu ya, bagaimana biar ada kedalamannya. Karena yang nggak ada kedalamannya yang seperti ini, yang pasti kaku, statis gitu. Dan mohon dihindari itu untuk mengulang-ulang teknik tersebut dalam satu konteks storyboard. Nah, berikutnya adalah tentang perspektif.
Ini cara paling berguna untuk menciptakan ilusi kedalaman tadi ya. Di dasar gambar adalah ini ya, Anda tahu, satu titik hilang, dua titik hilang gitu ya. Dengan ini, tapi untuk aplikasi storyboard ini ternyata ada yang menarik. Tidak hanya menggunakan satu titik hilang, dua titik hilang gitu ya, tapi ini bisa menentukan ketinggian kamera di gambar yang sama dengan ngulik garis ini ya, garis perspektifnya, Anda bisa menemukan kesan yang berbeda gitu ya. Dua perspektif sama kayak tadi ya, satu perspektif, jadi memberi cara yang lebih dinamis. Kalau satu ya udah satu fokus sana, kalau dua ini berarti dua titik hilang ini ada kesan yang lebih dinamis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lebih lagi gitu ya, bahkan 3 titik hilang gitu ya, yang di bawah juga itu juga akan memberikan perbedaan gitu ya, sehingga dari situ kita tahu. Jadi dengan menambahkan garis-garis maya perspektif ini, titik hilang ini akan membantu Anda dalam menggambarkan setting tempat dalam satu panel. Dan yang menarik adalah Anda tidak harus pakai penggaris gitu ya untuk menggambarkan garis-garis ini, just fake it gitu. Maksudnya palsukan aja gitu, tidak harus pakai garisnya, kira-kira aja seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perspektif ini akan berpengaruh ya, dengan mengotak-ngatiknya nanti akan berpengaruh pada kesannya. Ini seperti yang tadi disampaikan, kalau bisa jangan menaruh karakter itu pada bergantung pada garis horizon ya. Ini akan memberikan ada efek tertentu di situ ya. Jadi kalau gambar objek dengan ketinggian yang sama akan terpotong di tempat yang sama di garis cakrawala itu sebagai acuannya ya, meski keduanya berada pada jarak yang berbeda dalam pemandangan. Anda lihat itu berbeda, ada yang jauh, tapi mereka harus berpotongan di garis yang sama. Itu untuk teknik penggambaran cakrawala ini. Dan aturan yang sama itu berlaku untuk perspektif yang agak menggantung di bawah atau menggantung di bawah di atas. Ya, jadi garis itu akan menentukan semua objek yang ada di situ, terutama manusia itu harus beririsan di bagian yang sama. Kalau garisnya ada di kaki, semua di kaki gitu ya. Tidak peduli dekat atau jauhnya si karakter tersebut. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang akan membantu Anda untuk menampilkan itu. Dan dengan merubah sudut perspektifnya gitu ya, Anda akan menunjukkan sudut kamera yang berbeda dengan kesan yang berbeda. Nah, misalkan seperti ini. Kalau Anda cuma gambar gini aja dalam storyboard Anda, itu tidak ada kedalamannya. Ya, tapi ketika Anda tambahkan garis perspektif seperti ini, apalagi agak dimiringin, itu konsep dinamisnya dapat ya. Konsep dinamisnya dapat dan memberikan kesannya juga akan berbeda gitu ya. Dia lagi cerita, terus di belakangnya ada kota yang dia bayangkan diceritakan misalkan. Kemudian dengan merubah ya, yang tadinya dia titik hilangnya ada di atas kepala, sekarang titik hilangnya ada jauh di bawah gitu, sehingga jejaknya seperti ini, juga kesannya akan berbeda gitu ya. Seakan-akan dia ada di bawah sesuatu, entah di bawah atap, di bawah tanah, ada sesuatu yang di atasnya gitu ya, bahkan kanopi dan sebagainya. Jadi dengan merubah aja, gambarnya tetap sama, tapi dengan merubah sudut penggambaran garis perspektif ini akan memberikan kesan yang berbeda. Nah, seperti ini. Lebih atas lagi perspektifnya, dan Anda bisa membantu untuk menggambar langit, gedung dan sebagainya. Jadi Anda bisa membuat perbedaan kamera, angle pengambilan kamera hanya dengan merubah arah garis perspektifnya ini. Nah, berikutnya adalah tentang tips tentang foreground, middle ground, sama background ya. Jadi untuk menyusun fokus Anda, coba Anda menggabungkan ini ya, ada latar belakang, depan, tengah, dan elemen-elemennya gitu ya. Dengan kalau tadi dengan arsiran gitu ya, yang lebih dalam gitu. Jadi kecenderungan alami kita itu meratakan objek aja gitu ya. Kalau itulah kenapa kalau anak kecil itu gambarnya flat semua gitu ya, karena mereka belum menangkap konsep perspektif gitu. Dan
Dan itu juga yang menjadikan Crayon Shinchan mahal gitu ya, dalam artian gaya visualnya ya, karena si artisnya juga mengklaim bahwa dia memang ambil cerita tentang anak TK dan dia cara penggambarannya pun dia kayak cara gambar anak TK gitu ya, meskipun ternyata tidak sesimpel itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada konsep tentang tumpang tindih gitu ya, layering gitu ya. Yang ini menunjukkan satu objek ada di objek yang lainnya. Dan ini penting untuk Anda tampilkan dalam storyboard, terutama tentang setting gitu ya. Jadi Anda harus bisa bedakan. Kalau cuma lihat di gambar atas saja gitu ya, itu tidak ada kedalamannya. Tapi kalau Anda lihat di bawah, gambar bawah itu sebetulnya pagar itu jauh lebih dekat daripada kuda. Dan kuda lebih dekat daripada pohon yang ada di balik rumah itu gitu. Sehingga ada ilusi kedalaman di sini yang bisa Anda mainkan untuk dengan arsiran, dengan warna kegelapan yang berbeda, toning gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada perubahan ukuran. Perubahan ukuran dari satu bingkai ke bingkai berikutnya menciptakan kesan kedalaman juga ya. Objek yang tumbuh tampak mendekat, tampak menyusut, tampak menjauh dari kita, itu dengan perubahan ukuran. Misalnya seperti ini. Anda ingin menggambarkan bahwa sebuah mobil itu sedang mengejar gitu ya, dan semakin mendekat ya. Dan Anda gambarkan dua frame seperti ini gitu ya. Itu akan memberikan kesan kedalamannya ya, bahwa dari sana sampai ke sini gitu ya, ada kedalaman dalam pengambilan gambar itu. Dan itulah kenapa komposisi panggung itu maksudnya staging ya, apa ya, istilahnya ada di panggung gitu ya, panggung pertunjukan. Jadi daripada cuma membuat foto aja, seperti ini lebih menarik gitu ya. Kalau Anda menggambarkan orang lari daripada dari samping, orangnya lagi lari dari samping, itu kan agak boring ya. Tapi kalau gini, Anda gambarkan panel pertama kakinya tiba-tiba menapak, panel kedua dia berjalan, berarti kan kita tahu bahwa oh dia lari dari sini, dan yang ditampilkan pertama adalah langkah kakinya ya, sampai dia menjauh dari kamera seperti itu. Dan ini lebih dinamis daripada hanya Anda menggambar dari samping, orangnya berlari seakan-akan dari kanan ke kiri doang gitu ya. Itu kurang dinamis. Dan ketika Anda sudah mengetahui ini semua ya, menggambarkan ini kedalaman dan sebagainya, itu Anda akan mulai bisa melakukan eksperimen dengan gambar ini gitu ya. Misalkan di taman seperti ini, Anda bisa memainkan untuk bisa menjadi lebih dinamis gitu ya. Jadi daripada cuma dari samping seperti saya bilang tadi ya, samping ke kanan ke kiri, kiri ke kanan, jalan biasa, itu dengan digeser sedikit kameranya, pemandangannya sama, ada orang duduknya itu sama, cuman kita lihat kameranya digeser sedikit sehingga kita melihat bahwa orang itu seakan-akan maju gitu ya, maju dari belakang ke depan. Itu akan menjadi lebih dinamis dan lebih menarik gitu ya. Jadi kayak semakin tumbuh, semakin dulu dari sana kecil, semakin dekat layar semakin besar orangnya gitu. Nah, ini adalah akhir dari part pertama ya, dari tentang storyboard. Jadi gitu, Anda di sini bawa pulang dulu gitu ya, renungkan dulu materi tentang literasi visual itu, diredam, diingat, dibuka kembali, sehingga nanti ketika ada materi yang baru itu Anda bisa, yang ini sudah terendam dulu gitu ya. Kalau langsung ditambah-tambahin, saya khawatirnya tidak ada yang masuk gitu ya. Mending sedikit tapi powerful daripada banyak tapi terlupakan gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi kita belajar sejarah, Lumiere segala macam, sampai tentang teknis penggambaran visual storyboard itu dulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.